Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-555 ini didukung oleh para pemain Endang sebagai Mahadewi, Ucok Lubis sebagai Rakai Warat, Nanang sebagai Rakai Kembar, Kastu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Rusli sebagai Rasemi, Kris Uspon sebagai Rakuti, Mali sebagai Rawadeng, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Semenjak Putri Tribuana mangkat, Putri Mahadewi menjadi penggantinya. Beliaulah sekarang yang memimpin istana Kaputrian Majapahit. Putri Mahadewi mengajak yang lain membakar dupa di Puri Sesaji sambil memohon pada Dewata Agung agar Jayanegara selamat, tidak kurang suatu apa. Mereka sudah duduk di depan Puri Sesaji. Tangan-tangan mereka sibuk menaburkan gugula dupa yang paling harum di seluruh negeri Majapahit. Asap dupa mengepul di ruangan puri, kemudian terbang dan lenyap di udara terbuka. Ya Dewata Agung sesembahan kami, ya Batara Agung yang menciptakan alam semesta raya ini, dengarkanlah permohonan kami hamba-hambamu ini. Berilah keselamatan pada Jayanegara,
Raja junjungan seluruh kawula Wilwatikta, berilah keselamatan bagi negeri ini agar terhindar dari malapetaka. Dengarkanlah permohonan kami, ya Dewata Agung. Ya Dewata Agung, Kaulah yang menguasai nasib manusia di seluruh permukaan bumi. Kaulah yang mengepulkan asap di puncak-puncak gunung. Kaulah yang memutar roda kehidupan ini, sehingga siang berganti malam, dan malam berganti siang. Kaulah yang mengendalikan jalannya Batara Surya. Kaulah yang berdiri di belakang Batara Bayu, Raja segala angin. Kaulah yang menunjuk Dewa Baruna untuk menguasai segala samudra. Kaulah yang mengendalikan kehidupan dari zaman ke zaman. Dengarkanlah permohonan kami, ya Dewata Agung. Tak ada yang bisa kami lakukan kecuali meluhurkan namamu. Tak ada yang bisa kami kerjakan kecuali menjunjung tinggi segala perintahmu. Hindarkanlah kami, juga jaya negara dan penggawa-penggawa kerajaan, dari segala tindak durjana. Hindarkanlah kami dari perbuatan tercela yang tidak pantas diteladani oleh siapapun juga. Selanjutnya teguhkanlah hati kami, kuatkanlah jiwa kami, agar kami mampu menerima segala pemberianmu, baik yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan. Dengarkanlah permohonan kami, ya Dewata Agung. Kabulkanlah permohonan hamba-Mu ini. Perlahan-lahan, bola matahari mulai menggelinding ke arah barat. Lepas tengah hari, nampak 3 orang berkuda melintasi pintu gerbang Padu Raksa. Mereka adalah Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak, dan Rakai Kembar. Maaf, kalian tidak diperbolehkan masuk. Prajurit. Apakah kau tidak kenal siapa beliau? Beliau adalah Brahmana Ratu Kuning, guru besar di pusat pendidikan calon tanda. Prajurit, kami ingin menghadap Gusti Ramapati. Berilah kami jalan. Maaf, Tuanku Brahmana. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Ini perintah langsung dari Tuanku Rabanyak dan Rapansa. Kami mempunyai keperluan yang sangat penting, prajurit. Kau jangan macam-macam. Ayo cepat minggir. Kami mau lewat. Maaf, Tuan-Tuan. Kami hanya sekedar menjalankan tugas. Apapun yang terjadi, kami akan tetap menahan Tuan-Tuan. Kami harus bekerja dengan baik. Kurang ajar kau, prajurit. Berani sekali kau berkata seperti itu. Tenangkan hatimu, Rakai Warak. Jangan terburu nafsu. Prajurit, jadi benar-benar kami tidak boleh masuk. Kalau Tuan Brahmana ingin menghadap Gusti Ramapati, Tuan bisa datang besok pagi. Sekarang ini Gusti Ramapati tidak ingin diganggu. Iya. Kalau begitu, baiklah. Ayo, Rakai Warak, Rakai Kembar. Kita bisa kembali besok pagi. Guru, mengapa kita tidak menerobos masuk saja sekarang? Iya, Guru. Kita juga mempunyai hak untuk mengerjakan tugas dengan baik. Sama dengan prajurit-prajurit itu. Warak dan kau Kembar, jangan mencari perkara. Ayo, kita kembali saja.
semula, Rakai Warak dan Rakai Kembar nampak kurang puas. Tapi Brahmana Ratu Kuning berusaha menenangkan hati mereka. Setelah melewati pintu gerbang Padu Raksa, Brahmana Ratu Kuning menarik tali kekang kudanya. Ketahuilah Rakai Warak dan kau Rakai Kembar. Kalian berdua ini mempunyai kelemahan yang sangat mencolok. Kalian kurang bisa mengendalikan diri. Guru, kami tersinggung. Atas hak apa prajurit-prajurit itu menahan kita? Iya, Guru. Kami merasa diremehkan. Sudahlah, sudah. Sekarang sudah semakin jelas. Kemungkinan besar Gusti Ramapati sudah menjalankan rencana busuk itu. Tetapi sayang sekali. Mengapa Rasmi dan Rakuti tidak datang menemuiku? Mungkin mereka mendapat kesulitan, Guru. Iya. Jangan-jangan Gusti Ramapati sudah menyingkirkan mereka. Dan kalau sampai hal ini terjadi, tidak ada seorang pun yang tahu rencana busuk itu. Dan tak akan ada orang yang akan berusaha mencegahnya. Gusti Ramapati memang seorang pembesar kerajaan yang serakah. Tetapi dia seorang yang sangat pintar mencari muka. Dia sangat pandai memanfaatkan suasana. Lalu, Guru, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita tidak mungkin kembali ke kota Raja Majapahit, kecuali kita berusaha menerobos masuk. Kita tidak perlu kembali ke istana Majapahit. Sekarang kita kembali saja ke Bukit Pangi. Mudah-mudahan saja Rakuti dan Rasmi tidak mengalami sesuatu yang membahayakan. Sudahlah, ayo Rakai Kembar, Rakai Warak. Kita kembali ke pusat pendidikan calon tanda. Mari, silakan, Guru. Iya. Memacu kudanya menuju Bukit Pangi. Mereka terus berkuda ke arah utara kota Raja Majapahit. Setelah sesaat lamanya terguncang-guncang di atas kuda, dari jauh mereka melihat Bukit Pangi dalam tebaran cahaya matahari. Mereka juga melihat puncak-puncak bangunan asrama pendidikan calon tanda. Brahmana Ratu Kuning terkejut ketika melihat ada banyak sekali orang berkuda di depan pintu gerbang asrama. Brahmana Ratu Kuning gembira ketika melihat Rasmi dan Rakuti sudah menunggu di depan pintu gapura. Guru pusat pendidikan calon tanda itu segera melompat dari kuda, diikuti Rakai Warak dan Rakai Kembar. Rasmi dan kau Rakuti, rupanya kalian masih dalam keadaan baik. Kami sudah sejak tadi menunggu Bapak Brahmana. Rakuti, kami gagal masuk istana Majapahit. Iya, istana Majapahit dijaga ketat. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Rasmi dan Rakuti, siapa mereka itu? Brahmana Ratu Kuning menunjuk ke orang-orang berkuda yang berdiri di sepanjang benteng pusat pendidikan calon tanda. Rasmi membungkuk hormat sebelum memberikan penjelasan. Kami berhasil membentuk pasukan khusus Bapak Brahmana. Mereka adalah bekas-bekas kawanan perampok. Dan sekarang mereka sudah kami sulap menjadi prajurit-prajurit Majapahit. Dan mereka siap menjalankan segala perintah kami, Bapak Brahmana. Mereka tidak gentar bertarung melawan prajurit-prajurit Ramapati. Iya. Bagus sekali. Semula aku sudah cemas. Dan sekarang hatiku menjadi lega.
karena rupanya kalian masih selamat. Ayo, Rasmi, Rakuti, masuklah. Mari kita bicara di dalam. Iya, mari silakan Bapak Brahmana Ratu Kuning. Sementara itu, di pinggiran hutan tarik, kurang lebih 10 pal jauhnya dari pintu gerbang Padu Raksa, Rawadeng dan prajurit-prajuritnya sudah gelisah menunggu matahari tenggelam. Dan mereka menjadi lega ketika cahaya matahari mulai lemah. Cahaya itu semburat berwarna merah, menghias mega-mega di angkasa, menyepuhnya dengan warna keemasan. Rawadeng segera berdiri dan mengumpulkan prajurit-prajuritnya yang sudah berpakaian rampok. Mereka segera berkumpul dan berdiri mengelilingi Rawadeng. Semuanya berjumlah 300 orang prajurit. Dengar prajurit-prajurit Majapahit. Sebentar lagi matahari akan tenggelam di permukaan bumi. Dan itu sebagai pertanda kita harus segera bergerak menuju Istana Kapopongan. Sekarang dengar baik-baik. Aku akan menjelaskan pada kalian apa saja yang harus kalian lakukan setiba di Istana Kapopongan. Pertama, kita tidak perlu terburu-buru. Kita mempunyai cukup waktu. Kita akan tiba di Istana Kapopongan tepat tengah malam nanti. Selanjutnya, 200 orang prajurit akan menyerbu ke pintu gapura untuk membinasakan pengawal-pengawal Gusti Prabu Jayanegara. Kalian akan segera terlibat dalam pertarungan sengit, dan kalian harus memenangkan pertarungan ini. Selanjutnya, 100 orang prajurit berusaha masuk melompati benteng Istana Kapopongan. Dan setelah kalian semuanya berhasil masuk, jangan lupa menyiapkan senjata masing-masing. Bunuh saja, bunuh semua prajurit Majapahit yang sempat memergoki kalian. Binasakan mereka semuanya. Jangan sampai ada yang tercecer seorang pun. Kemudian, 10 orang prajurit berusaha menerobos puri-puri yang ada di sana. Khususnya Puri Cempaka, Mandala, dan Puri Kurilangan. Dari Prabu Jayanegara sampai ketemu. Dan setelah kalian dapat menemukannya, kalian harus membinasakannya secepat mungkin. Dan setelah itu, kalian melapor padaku. Dan pada saat itu juga, kita tinggalkan Istana Kapopongan beramai-ramai. Cukup jelas? Jelas. Ya. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan bertanya. Mumpung kita masih mempunyai waktu. Ya. Apa masih ada yang belum jelas, ha? Ampun, Tuan Rawadeng. Sebenarnya hamba masih ragu-ragu. Apa yang membuatmu ragu-ragu? Hamba masih belum tahu persis mengapa kita harus menyerbu Istana Kapopongan. Mengapa kita harus membunuh Gusti Prabu Jayanegara. Rawadeng terkejut mendengar pertanyaan prajurit itu. Dia tidak segera menjawab. Mukanya menjadi merah padam. Pada saat itulah matahari mulai terbenam perlahan-lahan di mulut Cakrawala. Sedikit demi sedikit hari menjadi gelap. Rawadeng menatap tajam ke arah prajurit yang dianggapnya lancang bicara. Hai, prajurit. Iya, Tuan Rawadeng. Kalau kau ingin tahu mengapa kita menjalankan tugas ini, aku akan memberikan penjelasan. Terima kasih, Tuanku Rawadeng. Setelah hamba tahu mengenai tugas ini, hamba akan bekerja lebih mantap lagi. Hai, prajurit-prajuritku. Prajurit-prajurit Majapahit yang setia dan gagah berani. Malam telah tiba. Sekarang juga kalian berangkat ke Istana Kapopongan. Kalian tidak perlu terburu-buru. Kalian berkuda sedang-sedang saja. Nanti aku akan segera menyusul setelah aku menjawab pertanyaan prajurit ini. Oh, ampun, Tuan Rawadeng. Hamba tidak bermaksud. Diam kau, prajurit. Kau tunggu di sini bersamaku. Nanti kita akan menyusul mereka. Ayo prajurit-prajurit, kalian boleh berangkat sekarang. Dan ingat,
Kalian harus bisa bertingkah laku seperti kawanan rampok. Kalian tidak perlu melewati kota Raja Majapahit. Ambil jalan sebelah barat. Kalian bisa mengitari pinggiran hutan tarik. Dan kalian akan tiba dengan selamat di Istana Kapopongan menjelang tengah malam nanti. Ayo, berangkat sekarang, berangkat. Ampun, Tuan Wadeng. Mengapa Tuan tidak segera menyusul mereka? Aku akan menjawab dulu pertanyaanmu, prajurit. Bukankah kau ingin tahu mengapa kita menjalankan tugas ini? Mengapa kita menyerbu ke Istana Kapopongan dan membunuh Gusti Prabu Jayanegara? Nah, sekarang dengar baik-baik. Aku akan segera menjawabnya. Ampun, Tuan Wadeng. Kalau Tuan keberatan menjawab, hamba juga tidak apa-apa. Hamba juga hanya sekedar bertanya, Tuan. Hamba tidak bersungguh-sungguh. Prajurit! Ya, Tuan Wadeng. Kau pikir ini permainan anak kecil, ha? Kau pikir rencana ini rencana apa? Gusti Ramapati sudah sejak lama menyusun rencana ini. Dan tiba-tiba kau menganggapnya sebagai barang permainan yang tidak berharga. Kurang ajar sekali kau ini. Kalau aku melaporkannya pada Gusti Ramapati, kepalamu akan segera dipenggal di alun-alun. Ampun, Tuan Kurawedeng. Hamba mohon ampun. Hamba mengaku bersalah, Tuan. Hamba merasa telah lancang bertanya. Tundukkan wajahmu, prajurit. Jangan memandangku seperti itu. Kau memang benar-benar telah lancang sekali. Dan kau tidak mungkin lagi aku maafkan, tahu? Rawedeng terus membentak dan memarahi prajurit yang dianggapnya telah lancang itu. Prajurit itu nampak gemetar dan ketakutan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Rawedeng terhadap prajurit itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Dalam seri ke-556 ini, didukung oleh para pemain, Malik sebagai Rawedeng, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Kris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Nanang sebagai Rakai Kembar, Ucok Lubis sebagai Rakai Warat, Hari Akik sebagai Gajah Mada, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Rawedeng sudah memberangkatkan prajurit-prajuritnya yang berpakaian rampok. Sekarang hanya tinggal seorang prajurit. Rawedeng menatap tajam. Prajurit itu gemetaran. Aku akan segera menjawab pertanyaanmu, prajurit. Mengapa kita berada di tempat ini? Mengapa kita harus mengemban tugas ini? Mengapa kita harus menyerbu ke Istana Kapopongan dan membunuh Gusti Prabu Jayanegara? Ampun, Tuan Rawedeng. Sebenarnya hamba tidak bersungguh-sungguh. Hamba hanya sekedar bertanya saja, Tuan Rawedeng. Ajar sekali kau ini, prajurit. Kau pikir untuk apa kita bersusah payah menunggu di pinggiran hutan tarik? Hah? Kau pikir ini permainan anak-anak? Ampun, Tuan Rawedeng. Hamba mengaku bersalah. Hamba telah berani lancang bertanya. Tundukkan kepalamu dan berlutut di sini. Iya, Tuan Rawedeng. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Prajurit itu dengan kaki gemetaran berlutut di depan Rawedeng, dan kepalanya tunduk dalam-dalam ke permukaan bumi. Rawedeng tersenyum dingin. Perlahan-lahan dia melolos pedang sambil bicara dengan suara yang datar. Datar,
dingin dan kejam. Di antara 300 orang prajurit, hanya kau sendiri yang berani mengutarakan pertanyaan. Ampun, Tuan Rawedeng. Hamba mencabut pertanyaan itu. Kalau memang Tuan Rawedeng tidak berkenan menjawabnya. Akan aku jawab segera, prajurit. Dan dengar baik-baik. Pertanyaanmu adalah pertanyaan yang wajar. Kau memang seharusnya tahu untuk apa kita berada di tempat ini. Untuk apa kau harus mengganti pakaian prajurit dengan pakaian rampok. Dan untuk apa kita harus pergi ke istana Kapopongan, menyerbu istana itu dan membunuh Gusti Prabu Jayanegara. Nah, prajurit, inilah jawabannya. Prajurit Majapahit yang malang itu hanya sempat menjerit sekali. Tiba-tiba saja lehernya sudah hampir putus, dan urat lehernya menyemburkan darah kemana-mana. Rawedeng menghapus darah di mata pedangnya, kemudian menyarungkan senjatanya kembali. Itulah jawabanku, prajurit. Jawaban untuk sebuah pertanyaan yang lancang. Rawedeng menyeret mayat prajurit itu dan mencampakkannya di balik rimbunan belukar. Dan setelah itu dia segera melompat ke atas punggung kudanya. Rawedeng meninggalkan tepi hutan tadi. Dia berkuda dengan kencang ke arah selatan, mengitari sebuah kaki bukit. Dia harus segera bisa menyusul pasukannya yang sudah lebih dulu berangkat. Dan akhirnya, setelah terguncang-guncang di atas punggung kudanya beberapa saat lamanya, Rawedeng berhasil menyusul prajurit-prajuritnya. Bagaimana Rasemi dan kau Rakuti? Sepertinya kami akan terus bertekad menggagalkan rencana busuk Ramapati. Kami sudah menyiapkan pasukan yang tangguh, Bapak Brahmana. Berapa orang yang bisa kalian kumpulkan dari kawanan perampok itu? Jumlah mereka hampir mencapai 2.000 orang, Bapak Brahmana. Oh, luar biasa. Kalian bisa bekerja dengan cepat sekali dan teliti. Tapi apakah mereka bisa dipercaya? Mereka hanyalah kawanan rampok, Bapak Brahmana. Kami hanya membutuhkan tenaga mereka. Kepandaian mereka bermain pedang ataupun keris. Keahlian mereka membunuh orang. Dan selebihnya, mereka tidak mempunyai apa-apa yang pantas untuk diandalkan. Ya. Lalu apa rencana kalian selanjutnya? Maksudku, apa kami juga harus ikut serta bergabung bersama dengan kalian malam ini juga? Oh, saya kira tidak perlu, Bapak Brahmana. Kami hanya membutuhkan Bapak Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar untuk menjadi saksi pada saat nanti kami dapat meringkus Gusti Ramapati. Sebab Gusti Ramapati pasti akan menyangkal semuanya. Tapi jika Bapak Brahmana Ratu Kuning berdiri di belakang kami, juga punggawa-punggawa kerajaan lain yang selama ini bekerja dengan setia dan teguh, Gusti Ramapati pasti akan terpojok dan kehilangan muka. Baiklah. Kukira rencana kalian cukup bagus. Dan kukira kalian bisa berangkat ke istana Kapopongan sekarang. Benar, Bapak Brahmana. Kami memang harus segera berangkat. Ayo, Rakuti, siapkan orang-orangmu. Kita berangkat sekarang.
bergegas kembali ke pintu gapura pusat pendidikan calon tanda. Dan sebentar kemudian, mereka sudah mengerahkan orang-orangnya. Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar berdiri di depan pintu gapura, mengawasi segala kesibukan. Kami mohon diri, Bapak Brahmana. Kami akan segera berangkat ke istana Kapobongan. Ya, berangkatlah Rasmi dan Rakuti. Mudah-mudahan usaha kalian berhasil dengan baik. Rasmi dan Rakuti buru-buru naik ke atas punggung kudanya. Rakuti melampaikan tangannya, dan sebentar kemudian mereka pun sudah bergerak meninggalkan pintu gapura pusat pendidikan calon tanda. Luar biasa. Aku tidak menduga dia akan secerdik itu. Siapa, Guru? Rasmi. Dia telah berkembang dengan pesat sekali. Otaknya encer dan akalnya banyak. Guru, saya kira dia mempunyai bakat-bakat licik seperti Ramapati. Ya, kau benar, Rakai Warak. Rasmi adalah Ramapati yang masih muda usia. Bakat mereka sama persis. Licik, curang, dan akalnya banyak. Rasmi dan Rakuti memimpin pasukannya menuju istana Kapopongan. Mereka sengaja mengambil jalan pintas. Mereka menyusuri sebuah kaki bukit di sebelah barat asrama pendidikan calon tanda. Setelah menyeberangi sebuah sungai yang banyak batu-batuan, mereka kembali menggebrak kudanya menuju arah selatan. Mengalir perlahan-lahan menyelimuti istana Majapahit. Tak seorang pun tahu persis apa yang sedang terjadi di luar istana. Para punggawa kerajaan masih bersungut-sungut di wismanya masing-masing karena belum memperoleh kejelasan. Kabut tipis mulai turun dan melayang-layang rendah menyapu permukaan tanah, menyapu dahan-dahan pohon brahmastana. Sebuah wisma sederhana terletak tidak jauh dari benteng istana Majapahit. Mendadak pintu terkuak lebar, kemudian tertutup kembali. Sebuah bayangan bergerak perlahan-lahan menuju halaman. Cahaya bulan menerangi seluruh Mayapada. Bayangan itu mengenakan sesuatu di wajahnya. Ternyata itu adalah topeng kayu. Ya, dialah Bekel Gajah Mada. Bekel Gajah Mada berdiri tegak bagaikan sepotong arja di tengah-tengah halaman wismanya. Saat berikutnya, dia melakukan sembah 3 kali, kemudian melangkahi bayangannya sendiri 3 kali berturut-turut. Aneh sekali, mendadak bayangan Bekel Gajah Mada sirna bagaikan ditelan bumi. Saat berikutnya, berdiri sesosok makhluk hitam di depan Bekel Gajah Mada, dan makhluk itu persis menyerupai perwujudan Bekel Gajah Mada sendiri. Itulah ilmu Mayangga Kresna. Mayangga adalah wewayangan atau bayangan. Kresna adalah hitam. Ilmu bayang-bayang hitam. Bekel Gajah Mada mengucapkan mantra beberapa kali. Dan saat berikutnya, bayang-bayang hitam bergerak perlahan-lahan. Dan akhirnya menyatu dalam jasad maupun jiwanya.
Ada perasaan tidak enak menyelinap di balik dinding hatiku. Aku harus segera pergi ke istana Kapopongan. Aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku melihat bencana yang masih samar-samar bakal menimpa Gusti Prabu Jayanegara. Bekel Gajah Mada menarik nafas panjang 3 kali berturut-turut. Kemudian kedua belah telapak kakinya menjejak bumi. Dan selanjutnya, Bekel Gajah Mada terbang ke dahan pohon Brahmastana. Sementara itu, di pintu-pintu gapura, di lorong-lorong istana, masih dijaga puluhan prajurit-prajurit bersenjata. 2 orang di antara mereka nampak istirahat, dan mereka berdiri merapat dinding benteng. Sampai kapan kita harus berjaga-jaga seperti ini? Aku sendiri tidak tahu. Apa sebenarnya yang kita jaga? Apakah kita akan menghadapi musuh-musuh berupa siluman? Kita ini prajurit rendahan. Yang penting, kita menjalankan tugas dengan baik. Sesuai yang diperintahkan atasan. Lihat, apa itu? Ada orang! Ya, dia melompat-lompat di atas bangunan istana. Ada orang, awas! Itu dia! Dia berlari ke sana! Ya, lempari saja dengan tombak. Atau pasang panah. Hujani dia dengan anak panah. Ayo cepat, jangan sampai dia lolos. Serentak beberapa orang prajurit jongkok sambil memasang anak panah. Sementara beberapa orang prajurit menggenggam tombaknya erat-erat. Dan sebentar kemudian, mereka sudah menghujani bangunan-bangunan istana dengan tombak dan anak panah. Sungguh suatu pemandangan yang menakjubkan. Bayangan itu masih melompat-lompat di atas bangunan istana. Dia sama sekali tidak menghiraukan lemparan panah ataupun tombak. Dia terus berlompatan sambil sekali waktu merunduk. Prajurit-prajurit Majapahit terengah keheranan di bawahnya. Dia manusia atau bukan? Iya ya, dia seperti seekor burung Garuda. Mana mungkin. Kukira dia seorang sesat. Atau barangkali dia seorang penyusup, seorang durjana. Tapi lihat saja, dia berlari seperti terbang. Memang benar apa yang disaksikan prajurit-prajurit Majapahit. Bayangan itu yang tak lain adalah Bekel Gajah Mada terus berlompatan di atap bangunan istana bagaikan terbang. 2 buah lengannya yang perkasa bagaikan sayap-sayap burung Garuda. Dan akhirnya bayangan itu hinggap di dahan pohon Brahmastana. Dan prajurit-prajurit Majapahit melongo keheranan, karena sekarang mereka tidak melihat apapun juga. Hanya ruangan kosong, udara malam yang ditaburi cahaya bulan. Waduh, dia menghilang. Jangan-jangan benar dia siluman. Sebaiknya kita laporkan saja pada Tuan Rabanyak dan Rapangsa. Tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Prajurit-prajurit Majapahit bergegas meninggalkan lorong istana. Sekali waktu mereka masih melihat ke atas, tapi mereka tidak menemukan burung Garuda itu lagi. Sementara itu, di luar benteng istana Majapahit, sebuah bayangan berkelebat ringan.
Bekal Gajah Mada sudah duduk di atas punggung kuda. Kuda itu berwarna hitam legam. Bekal Gajah Mada menyeka keringat yang mengalir di punggung serta lehernya. Aku tidak boleh berlama-lama di tempat ini. Aku harus segera tiba di istana Kapopongan. Sementara itu, Rasmi dan Rakuti masih terus berkuda. Mereka menyusuri tepi hutan tarik. Pada saat jarak mereka dengan istana Kapopongan tinggal beberapa pas, Rakuti mengangkat tangannya dan rombongan berhenti. Kita tunggu saja di sini, Rakuti. Mengapa kita tidak langsung ke istana Kapopongan? Jangan terburu-buru. Kita bisa menyuruh beberapa orang untuk memeriksa istana Kapopongan. Sementara yang lain menunggu di sini. Mudah-mudahan saja kita belum terlambat. Rasmi dan Rakuti memerintahkan agar orang-orangnya bersembunyi di kanan kiri jalan. Sementara mereka berdua berdiri di tepi jalan. Sementara itu di tempat lain, Rawadeng dan pasukannya juga sudah mulai mendekati daerah Kapopongan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Rawadeng dan pasukan rampoknya akan berhasil menyerbu istana Kapopongan? Dan bagaimana akhirnya nasib Prabu Jayanegara? Dan apakah usaha Rasmi serta Rakuti mencegah rencana busuk Ramapati memperoleh hasil yang memuaskan? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu